yang selanjutnya kita masuk di bab 7, yaitu perkembangan iptek dan pengaruhnya. Yang A adalah pengembangan iptek di Indonesia, di mana peradaban bangsa dan masyarakat di dunia masa depan sudah dipelajari dan disadari akan berhadapan dengan situasi subkompleks dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, sebut saja antara lain cloning, kosmologi, kronik, cybernetis, ekologi, genetik, engineering, dan nanoteknologi. Rumusan 4 nilai luhur pembangunan iptek nasional adalah visioner, accountable, inovatif, actionable. Pesatnya kemajuan iptek memerlukan penguasaan, pemanfaatan, dan kemajuan iptek untuk memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam kegiatan global. Dampak perkembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek di samping bermanfaat untuk kemajuan hidup Indonesia, juga memberikan dampak negatif. Hal ini perlu diperhatikan dalam menerapkan iptek untuk menekankan dampaknya semaksimal mungkin, antara lain sebagai berikut. Yang A adalah menjaga keserasian dan keseimbangan dengan lingkungan setempat. Yang B adalah teknologi yang akan ditetapkan hendaknya betul-betul dapat mencegah timbulnya permasalahan di tempat itu. Yang C adalah akan saat ini memanfaatkan optimal mungkin segala sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada. Adapun dampak perubahan iptek dapat kita ketahui dari berbagai bidang, antara lain sebagai berikut: penyediaan pangan, penyediaan sandang, penyediaan papan, peningkatan kesehatan, maupun penyediaan energi. Yang kedua adalah dampak perkembangan iptek di era globalisasi, di mana di era globalisasi pada masa sekarang ini, masa kita terkhususnya masyarakat Indonesia untuk bisa mengenal dan memahami berbagai perkembangan iptek. Namun demikian, tidak sedikit dari kita yang serba ketinggalan dengan perkembangan iptek. Perkembangan iptek memberikan arti yang sangat positif, namun di sisi lain tidak mungkin sedikit pula yang membawa dampak negatif. Adapun dampak positif perubahan, yang satu adalah memberikan berbagai kemudahan, mempermudah meluaskan berbagai informasi. Yang ketiga adalah bertambahnya pengetahuan serta wawasan. Adapun dampak negatif yang mempengaruhi, yang pertama adalah dapat mempengaruhi pola berpikir. Yang kedua adalah hilangnya budaya tradisional, banyak menimbulkan berbagai kerusakan. Yang B adalah dampak perkembangan iptek terhadap kehidupan manusia dan sistem pendidikan, di mana Sodhya Sukmadinata menyatakan bahwa sebenarnya sejarah atau sejak dulu teknologi sudah ada atau manusia sudah menggunakan teknologi. Kalau manusia pada zaman dahulu memecahkan kemiri dengan batu dan melewati buah dengan segala sesungguhnya, mereka sudah menggunakan teknologi, yaitu teknologi sederhana. Terkait dengan teknologi, England mendefinisikan teknologi sebagai penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan meristem untuk memecahkan suatu masalah. Adapun kehidupan manusia tidak terlepas dari adanya teknologi. Artinya apa? Bahwa teknologi merupakan keseluruhan cara yang secara rasional mengarah pada ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Seseorang menggunakan teknologi karena manusia berakal. Dengan akalnya ia ingin keluar dari masalah, ingin hidup lebih baik dan lebih mudah, lebih aman dan lebih dari yang lain. Adapun sumbangan iptek terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipenuhi, namun manusia tidak bisa pula menipu diri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia dalam peradaban modern yang mudah terlalu sering manusia terhenyak oleh ilusi dari dampak negatif iptek terhadap kehidupan umat manusia. Perbudakan dan penjajahan di North Amerika, Asia, dan Afrika hanya memungkinkan memulai dukungan iptek. Perkembangan iptek sendiri di Eropa Barat membuai revolusi industri dan menindas kelas pekerja dan melahirkan imperialisme produksi senjata, permusuhan massal, baik kimia, biologi, ataupun nuklir.
tentu saja tidak bisa dipisahkan dari iptek, belum lagi menyebut kerusakan ekonomi dalam alam akibat dari kemajuan iptek. Selain itu, guna mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dalam memasuki era kejahatan, yang salah satunya ditandai dengan syarat muatan teknologi, salah satunya adalah komponen pendidikan. Yang perlu dikembangkan adalah kurikulum yang berbasis pendidikan teknologi di bidang pendidikan dasar, agar kajian ini merupakan materi pembelajaran yang mengacu pada bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peserta didiknya diberikan kesempatan untuk membahas masalah teknologi dan kemasyarakatan. Adapun untuk melatih dan melengkapi kecerdasan iptek, para pelajar diperlukan atau perlu adanya penyelarasan pengajaran iptek dengan pengajaran iptek, sehingga terbentuknya manusia cerdas yang bermoral dan dapat menghasilkan berbagai teknologi yang bermanfaat bagi umat manusia. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 8, yaitu Trias Politika Pembangunan Indonesia. Pengertian Trias Politika. Trias Politika berasal dari bahasa Yunani, yaitu tri atau tiga, as atau poros, politika adalah kekuasaan, yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Prinsip Trias Politika yang dibagi menjadi tiga kekuasaan politik negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Trias Politika merupakan karya besar dari pemikir bangsa yang bernama Montesquieu 1688 dan 1755. Karya Montesquieu ini merupakan penyempurnaan sebuah karya filsuf bernama John Locke. Yang kedua adalah hubungan Trias Politika dengan kehidupan politik di Indonesia. Dengan terpisahnya tiga wewenang ini, tiga lembaga yang berbeda tersebut diharapkan menjadi jalan pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh suatu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check and balance, saling koreksi dan saling mengimbangi. Meskipun demikian, jalannya Trias Politika di tiap negara tidak selamanya lurus atau mulus. Hubungan Trias Politika dengan kehidupan politik di Indonesia tidak berjalan dengan baik karena di Indonesia sendiri menganut demokrasi tradisional, di mana aturan pembatasan kekuasaan politik menurut Trias Politika dilanggar konstitusi organisasi, tidak menjadi kontrol utama, serta hukum yang diterobos oleh model KKN, kabinet bersifat parlementaria, karena ada kong kali kong atau berbagai kursi dari berbagai suara. Yang ketiga adalah perkembangan Trias Politika di Indonesia. Secara empiris, negara Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan sesuai teori Trias Politika yang dianut oleh Montesquieu, di mana adanya pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara, baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, ke dalam lembaga-lembaga negara di Indonesia. Namun, selain itu, tiga fungsi negara ini di Indonesia membagi kekuasaan lagi, yaitu kekuasaan eksaminatif dan pemeriksaan keuangan negara. Yang keempat adalah kekuasaan legislatif, di mana lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. Ketiga, lembaga ini memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Salah satunya antara lain, namun dalam lembaga legislatif atau lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi utama, yaitu sebagai fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran. Yang kelima adalah kekuasaan eksekutif, di mana kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh presiden, yang merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Tugas dan wewenang presiden dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah presiden sebagai kepala negara, dan yang kedua presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang keenam adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman, di mana sudah banyak mengalami perubahan sejak masa reformasi. Dengan di amandemen Undang-Undang Dasar 1945, di dalam kekuasaan yudikatif terdapat tiga lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Yang ketujuh adalah kekuasaan eksaminatif. Keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Maka dari itu, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara merupakan suatu lembaga pemeriksaan yang bebas dari mandiri dan profesional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk yang bab selanjutnya adalah bab 9, yaitu kekuasaan politik.
Yang A adalah kekuasaan politik, adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum atau pemerintahan, baik terbentuknya maupun akibat-akibat sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri. Adapun jenis-jenis kekuasaan. Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya sekiranya dapat dibagi menjadi beberapa jenis kekuasaan seperti sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan eksekutif, yaitu dikenal dengan kekuasaan pemerintahan di mana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan. Yang kedua adalah kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat dan mengesahkan undang-undang sekaligus mengawasi roda pemerintahan. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan menyelesaikan hukum yang didukung oleh kekuasaan kepolisian demi menjamin pelaksanaan hukum. Adapun unsur-unsur dari kekuasaan, terdapat 3 unsur kekuasaan atau 3 komponen dalam rangkaian kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Komponen ini harus diikuti dan dipelajari karena saling terkait di dalam roda kehidupan, di mana penguasa 3 komponen ini adalah pemimpin memiliki atau mengendalikan kekuasaan pengikut dan situasi. Yang B adalah konsep kekuatan politik. Pada Orde Baru, kegiatan ideologi mentalisme menjadi pilihan paradigma pembangunan Orde Baru di Indonesia. Konsep ini bukan sepenuhnya produk elit negara, melainkan hasil konstruksi kekuatan kapitalisme global sebagai akibat produk-produk kebijakan publik dan program pembangunan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga demokrasi pada masa Orde Baru. Tidak lain suara dari para wakil rakyat yang di bawah kontrol dan untuk kepentingan lembaga birokrasi, militer, presiden, dan kroni-kroninya. Yang C adalah realisasi kuasa. Dalam politik, kekuasaan terdapat di sebuah bidang kehidupan. Kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah agar yang diperintah patuh dan juga untuk memberi keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain dan dalam setiap hubungan antara manusia maupun antar kelompok sosial. Selalu tersimpul pengertian-pengertian kekuasaan dan wewenang terkait dengan kekuasaan dalam memerintah desa. Menurut Mark Webel membagi kekuasaan dalam 3 tipe, yaitu kekuasaan tradisional, kekuasaan karismatik, dan kekuasaan regional legal. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 10, yaitu kewenangan dan legitimasi. Kewenangan politik dan legitimasi selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan karena seseorang dapat memilih kewenangan dengan terlebih dahulu memiliki legitimasi dalam menentukan suatu kebijakan untuk kepentingan suatu lembaga. Yang A adalah wewenang. Menurut Mark Webel 1864-1922, wewenang politik terbagi menjadi 3 macam, yakni wewenang tradisional, dibuat berdasarkan kepercayaan di antara anggota masyarakat bahkan tradisi lama, serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi tradisi itu wajar dan patut dihormati. Yang kedua adalah wawasan karismatik, dibuat berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat pada kesaktian dan kekuasaan mistik atau regional seorang pemimpin. Yang ketiga adalah wewenang regional ilegal, dibuat berdasarkan kepercayaan kepada tatanan hukum nasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin atau aturan-aturan yang melandasi tingkah laku seseorang termasuk pemimpinnya. Yang B adalah legitimasi. Menurut David Aston 1997 hingga 1997 menyatakan bahwa legitimasi adalah dari pihak anggota masyarakat bahwa sudah wajar untuk menerima baik dan menaati penguasa dan mengenai tuntutan dari rezim tersebut. Hingga dalam kekuasaan legitimasi, kekuasaan pemilihan, seorang pemimpin menduduki jabatan tertentu melalui pengangkatan dianggap sesuai dengan hukum. Adapun jenis-jenis legitimasi, di mana legitimasi regional, legitimasi elit, dan legitimasi demokrasi. Adapun cara untuk mendapat legitimasi, yang pertama adalah simbol, yaitu manipulasi kecenderungan, moral, emosi, tradisi, kepercayaan yang dilakukan secara ritualistik
secara upacara kenegaraan, parade tentara, atau pemberian penghargaan. Yang kedua adalah material dan instrumental, yaitu menjadikan dan memberikan kebutuhan dasar masyarakat seperti sembako, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah pemilu, untuk memilih orang atau referendum untuk menentukan kebijakan umum. Yang C adalah objek legitimasi. Adapun objek dari legitimasi yaitu masyarakat politik, hukum, lembaga politik, pemimpin politik, dan kebijakan. Yang D adalah bentuk-bentuk dari dimensi menurut para ahli, seperti menurut Nicholas Machiavelli. Nicholas berpendapat bahwa tentang filsafat politik, ia menyaksikan terbentuknya kekuasaan di Italia dengan munculnya banyak negara-negara kota yang rapuh, sehingga dapat dipahami bahwa ajaran ini mengandung Zionisme yang keras terhadap moralitas di dalam kekuasaan. Adapun menurut Jean-Jacques Rousseau, menurutnya segala bentuk kepentingan individu yang menyimpang dari kepentingan umum adalah salah satu. Justru orang harus memilih kebebasan itu pada kebersamaan yang terbentuk dalam komunitas. Adapun menurut Thomas Hobbes mengatakan bahwa untuk menertibkan tindakan manusia, negara harus membuat supaya manusia itu takut. Perkasa utama yang harus digunakan adalah tatanan hukum. Menurut Plato mengandaikan bahwa para penguasa memperoleh hak memakai kekuasaan untuk mencapai kebaikan publik dan kecerdasan mereka. Oleh sebab itu, mereka dengan merujuk pada sistem monarki yang lazim pada waktu itu, Plato merumuskan bahwa pemerintahan akan adil jika raja yang berkuasa adalah seorang yang bijaksana. Untuk selanjutnya kita masuk di bab 11, yaitu pemerintah dan pemerintahan. Yang A adalah pemerintah. Pemerintah atau government secara etimologi berasal dari kata Yunani atau nahkoda, kapal, artinya menetap ke depan, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan dari masyarakat negara. Jadi pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk membuat kebijakan dalam bentuk menerapkan hukum dan undang-undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintahan menurut para ahli seperti E.S. Sari, pemerintahan ialah sebagai organisasi dan negara yang memperlihatkan dan menjalankan. Menurut Samuel Edwan mengatakan bahwa pemerintahan harus mempunyai kegiatan terus-menerus. Negara tempat kegiatan itu berlangsung, pejabat dan pemerintahan, dan cara metode serta dari pemerintahan terdapat masyarakat. Jika pemerintahan adalah lebih ke arah organ dan alat sebagai perlengkapan, pemerintahan menunjukkan ke arah bidang, fungsi organisasi atau wadah, orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga tempat mereka menjalankan. Yang B adalah pemerintahan. Pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar melakukan suatu eksekusi atau tidak melakukan suatu dalam mengkoordinasi pemimpin dan hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen serta unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu segi kegiatan atau dinamika, struktur, fungsional. Yang C adalah republik. Istilah ini berasal dari bahasa Latin republica atau urusan awam, yang artinya kerajaan, dimiliki serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda dengan konsep demokrasi. Dalam pengertiannya, dasar sebuah republik adalah suatu negara di mana tumpukan pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan, dan sering dipimpin dan dikepalai oleh seorang presiden. Yang D adalah kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari satu, berarti utuh, dan atau terpecah-pecah. Persatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, di mana persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Yang ini adalah kabinet parlementer dan presidensial. Kabinet parlementer adalah suatu kabinet yang dibentuk dengan memperlihatkan dan memperhitungkan suara-suara yang ada di dalam parlemen dan campur tangan parlemen. Jika dilihat dari komposisi susunan keanggotaannya, kabinet parlementer dibagi menjadi 3, yaitu kabinet koalisi, kabinet nasional, dan kabinet partai. Kabinet presidensial adalah suatu kabinet di mana pertanggungjawaban atas kebijakan pemerintahan dipegang penuh oleh presiden. Presiden merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri, sehingga para menteri tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR, melainkan kepada presiden. Yang F adalah perwakilan rakyat. Dalam perwakilan rakyat yang diwakili oleh sekelompok masyarakat dan terorganisasikan yang memiliki kepentingan yang sama tanpa terlibat batas-batas wilayah administrasi politik. Dari segi keterikatan antara wakil rakyat dan keinginan rakyat, yang diwakili konsep perwakilan dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu delegasi dan truste atau independen. Yang G adalah sistem pemilihan umum, di mana fungsi dari sistem pemilihan umum ini ialah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota Badan Perwakilan Rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Sistem pemilihan umum diatur dalam peraturan undang-undang yang mengandung 3 variabel pokok. Yang pertama adalah penyuaraan, yang kedua adalah daerah pemilihan, yang ketiga adalah permula pemilihan. Yang H adalah birokrasi, di mana secara etimologi birokrasi berasal dari kata biro yang berarti kotor dan dinas atau kreasi yang berarti pemerintahan. Dengan demikian demokrasi berarti dinas pemerintahan. Untuk itu birokrasi berkewajiban memberikan informasi dan sumber manusia keahlian kepada pemerintahan, sedangkan kepada masyarakat birokrasi memberikan pelayanan dan menegakkan peraturan sesuai dengan kewenangan yang ada padanya. Yang I adalah penghakiman peraturan. Penghakiman peraturan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sehingga terciptanya suasana tertib dalam masyarakat. Pemerintahan dapat dikaitkan dengan sebagai kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintahan. Kegiatan ini dilakukan secara sendiri, lebih menyangkut dari pembatasan dan pelaksanaan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan masyarakat. Negara pemerintahan berwenang melakukan peraturan dalam bentuk peraturan kebijakan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan wewenang legislatif dan kewenangan eksekutif. Untuk yang selanjutnya kita masuk di bab 12, yaitu keputusan politik. Yang A adalah keputusan politik. Pengertian keputusan politik menurut Rapley Davis memberikan definisi atau pengertian keputusan sebagai hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Suatu keputusan merupakan jawaban yang tidak pasti terhadap suatu pernyataan. Menurut Mer Follett memberikan definisi atau pengertian keputusan sebagai suatu atau sebagai hukum situasi apabila semua fakta dari situasi itu dapat diperolehnya dan semua yang terlibat baik pengawas maupun pelaksanaan mau menaati hukumannya atau ketentuannya, maka tidak sama dengan mentaati perintah. Jadi pengertian keputusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan merupakan suatu perubahan yang dilakukan melalui pemilihan satu alternatif dari beberapa alternatif. Yang kedua adalah membuat keputusan politik. Para sarjana ilmu politik biasanya mengajukan 3 kemungkinan dan politik yang membuat keputusan politik, yaitu elit formal dan orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan seperti kekayaan ilmu, pengetahuan dan teknologi, dan penguasa. Yang B adalah unsur-unsur perbuatan kebijakan. Dalam pembuatan keputusan terdapat 3 unsur, yaitu jumlah orang yang ikut mengambil keputusan, peraturan pembuatan keputusan atau formula pengambilan keputusan, dan informasi. Yang membuat keputusan dapat 1 atau 2
lebih bahkan jutaan orang, seperti pemilihan umum, merupakan proses pengambilan keputusan secara massal. Yang dimaksud dengan peraturan membuat keputusan ialah tuntutan yang mengatur jumlah dan atau persentase orang yang harus memberikan persetujuan terhadap sesuatu alternatif keputusan agar dapat diterima dan disahkan sebagai keputusan. Yang ketiga adalah isi dan faktor kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan distribusi. Kebijakan distribusi adalah kebijakan dan program-program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendorong kegiatan di sektor satwa atau kegiatan-kegiatan masyarakat yang membutuhkan intervensi pemerintah dalam bentuk subsidi akan terjadi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Yang kedua adalah kebijakan regulatif. Kebijakan regulatif atau mandat adalah kebijakan yang membatasi sekelompok individu atau lembaga atau sebaliknya memaksa jenis perilaku tertentu. Kebijakan regulatif biasanya paling berhasil dijalankan jika perilaku baik atau mendukung dapat dengan mudah dipantau dan perilaku buruk atau menentang dapat dengan mudah diatur dan dihukum dengan rendah. Yang ketiga adalah kebijakan alokatif, di mana kebijakan alokatif adalah kebijakan atau program-program yang dibuat oleh pemerintah yang terkait dengan sumber daya yang tersedia, seperti kebijakan pada bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang diarahkan pada pemberdayaan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi. Yang keempat adalah kebijakan redistributif. Kebijakan retributif adalah kebijakan atau program yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan dapat mendistribusikan kekayaan hak kepemilikan dan nilai-nilai yang lain di antara berbagai kelas sosial masyarakat atau etnisitas di dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait sejarah intelektual dan politik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.